Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Hati Astuti akan menjelaskan penjelasan perak dalam perspektif Al-Quran. Di dalam podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perak, istilah perak dalam Al-Quran, asal-usul perak, gunaan perak, dan kelemahan perak. Untuk pengertiannya sendiri, perak adalah elemen kedua di kolom ke-11 dari tabel periodik. Perak diklasifikasikan sebagai logam transit. Atom perak memiliki 47 elektron dan 47 proton dengan 60 neutron dalam zat yang paling menyala. Istilah perak dalam Al-Quran yaitu pertama pada surat Al-Zuhri ayat 40, surat Al-Zukhruf ayat 33, yang artinya, dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir pada Rabb yang maha pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka nanti. Yang kedua pada surat Al-Zukhruf ayat 34, yang artinya, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya. Yang ketiga surat Al-Ma'arij ayat 8, yaitu pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Yang keempat surat Al-Insan ayat 15, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Selanjutnya yaitu Al-Insan ayat 16, yang artinya yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka sebaik-baiknya. Kemudian surat Al-Insan ayat 21, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal yang dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Asal-usul perak atau argentum. Ilmuwan dari MIT mengklaim berhasil menemukan galaksi terbit kuno yang dinamakan Retikulum 2. Galaksi ini berlokasi sekitar 98.000 tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut diyakini memiliki bintang yang banyak mengandung unsur logam mulia tersebut. Menurut salah satu ilmuwan dari MIT, Anna Farah Bell, menyebutkan bahwa produksi unsur-unsur ini unsur berat dan berharga membutuhkan begitu banyak energi, dan ini membuat produksi dalam skala percobaan menjadi tidak mungkin. Karenanya ia mengatakan harus menjadikan bintang atau benda kosmos sebagai laboratorium penelitian yang dilakukan ia dan timnya. Galaksi Retikulum 2 mengorbit kepada Bima Sakti dan merupakan galaksi kerdil yang letaknya paling dekat yang pernah ditemukan. Galaksi ini dianggap sebagai salah satu kandidat terbaik untuk mendeteksi materi gelap yang masih sulit dipahami. Berdasarkan penemuan tersebut membuat galaksi ini menjadi tempat terbaik untuk peneliti dan menemukan asal-usul logam di alam semesta. Dengan menggunakan teleskop Magellan di Las Campanas Observatory di Chile, para tim peneliti dan ilmuwan mengamati cahaya bintang pada galaksi tersebut. Dan dari hasil pengamatan tersebut, tim menyimpulkan galaksi ini mengandung sejumlah besar unsur air proses, atau istilah yang digunakan untuk menyebut unsur-unsur berat dan berharga seperti emas, perak, uranium, atau bahkan platinum. Hasil pengamatan tersebut dikuatkan oleh fisikawan Hans Wanz dan Harold Urey pada tahun 1957 yang menunjukkan beberapa jenis neutron dapat membentuk unsur-unsur tersebut. Tim juga menyebutkan bahwa di alam semesta ini ada suatu tempat yang dapat membentuk unsur-unsur tersebut karena memiliki kondisi lingkungan yang ekstrim. Berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut, para ilmuwan dan peneliti juga memberikan suatu hipotesis yang masuk akal, yaitu ledakan alam semesta yaitu ledakan bintang raksasa dan gabungan dari neutron bintang-bintang yang ada di alam semesta yang membentuk unsur tersebut. Hipotesis tersebut merupakan skenario yang paling mungkin menjadi teori yang bisa diajukan untuk membentukkan unsur air proses. Namun mereka belum memiliki bukti, sehingga terbentuknya unsur tersebut masih menjadi misteri. Dalam jurnal Nature yang mempublikasikan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hipotesis Wanz dan Urey mungkin benar karena neutron yang terbentuk dari penggabungan bintang mungkin menjadi sebab asal-usul yang terbentuknya unsur-unsur berharga di alam semesta. Hal tersebut diungkapkan oleh Enrico Ramirez Ruiz dari Universitas California yang
Meskipun tidak terlibat dalam penelitian ini, namun ia ikut dan dalam diskusi panel tentang penelitian ini. Namun yang masih menjadi misteri selanjutnya adalah bagaimana semua unsur logam tersebut terbentuk, dan akhirnya ada dalam perut bumi. Namun tim juga mempunyai hipotesis tentang hal tersebut yang menyebutkan saat ledakan bintang pada galaksi kerdil tersebut membuat unsur logam tersebut tertanam pada asteroid yang kemudian diangkut ke bumi. Manfaat perak yaitu pertama sebagai perhiasan, yang kedua investasi, yang ketiga ornamen dan hiasan, yang keempat peralatan makan, yang kelima pengantar listrik pengganti kawat tembaga, yang keenam sebagai mata busi, yang ketujuh bahan baku pembuatan medali, yang kedelapan pembuatan uang koin, dan yang kesembilan adalah anti mikroba dan dapat mencegah infeksi dan iritasi. Sekian dari saya tentang presentasi perak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.